Suatu sore yang hangat di Baghdad, suasana pasar penuh tawa, teriakan pedagang, dan aroma rempah-rempah yang menusuk hidung. Di tengah keramaian itu, utusan Raja Harun al-Rashid datang tergesa-gesa mencari Abu Nawas. Abu Nawas, Raja memanggilmu. Ini penting, dan katanya kalau kau menolak, hukumannya lebih berat dari hutang di warung tanpa bayar. Abu Nawas yang sedang sibuk menawar harga bawang tersenyum miring. Kalau begitu, biarkan aku bawa bawang ini. Siapa tahu aku perlu bumbu untuk membumbui omonganku di istana nanti, katanya sambil mengedip ke penjual bawang. Raja Harun ternyata sedang kedatangan utusan dari Bizantium, seorang pendeta besar Kristen Ortodoks bernama Patriark Nikolaus. Ia terkenal di Eropa Timur sebagai orator ulung, mampu membuat lawan debatnya kehabisan kata. Abu Nawas, kata raja sambil menatap serius, pendeta ini ingin menguji kecerdikan orang-orang Islam di negeriku. Kalau kita kalah, kita akan dipermalukan di depan utusan kerajaan lain. Aku ingin kau yang maju. Abu Nawas mengangguk pelan. Baiklah, tuanku, tapi izinkan saya membawa satu barang. Apa itu? Tanya raja curiga. Sebuah sandal jelek yang sudah hampir putus talinya. Raja mengernyit. Apa hubungannya sandal jelek dengan debat agama? Nanti tuanku akan tahu, jawab Abu Nawas sambil tersenyum licik. Dipenuhi bangsawan, cendekiawan, dan utusan asing. Pendeta Nikolaus duduk dengan jubah emas, salib besar di dadanya, dan mata penuh keyakinan. Abu Nawas, katanya lantang, mari kita mulai dengan pertanyaan paling mendasar. Siapakah Tuhan yang benar? Abu Nawas menunduk sebentar, lalu berkata, Tuhan yang benar adalah Dia yang tidak diciptakan, tidak beranak, dan tidak diperanakkan. Dia Esa, tidak ada sekutu baginya. Nikolaus tersenyum miring. Kalau begitu, mengapa dalam kitab kalian, Yesus disebut Kalimatullah dan Ruhullah? Bukankah itu berarti dia bagian dari Tuhan? Abu Nawas tersenyum dan mengangkat sandal jeleknya. Pendeta yang terhormat, lihat sandal ini. Talinya hampir putus, warnanya pudar, tapi sandal ini pernah menyeberangkan saya melewati lumpur, batu tajam, dan pasar yang bau. Apakah karena jasa sandal ini, saya harus mengatakan bahwa sandal ini adalah bagian dari diri saya? Penonton tertawa. Begitu pula, lanjut Abu Nawas, Yesus adalah utusan mulia yang menuntun manusia melewati lumpur dosa, tetapi dia bukan Tuhan. Tuhanlah yang mengutusnya. Nikolaus tidak menyerah. Baiklah, kalau Yesus bukan Tuhan, mengapa ia bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang buta? Abu Nawas menjawab santai, karena Tuhan memberinya izin. Seperti ketika raja memberi saya izin untuk mengurus masalah ini, bukan berarti saya adalah raja. Kalau Tuhan menciptakan semua kehidupan, bukankah memberi nyawa kembali hanyalah bagian kecil dari kekuasaannya? Raja tersenyum lebar, penonton mulai berbisik-bisik memuji kecerdikan Abu Nawas. Pertanyaan pamungkas. Kalau Tuhan hanya satu, mengapa dia menurunkan ajaran yang berbeda-beda pada nabi yang berbeda? Abu Nawas berdiri, berjalan pelan ke tengah ruangan. Pendeta yang bijak, kau pernah menjadi guru? Ya, tentu saja. Apakah kau mengajarkan hal yang sama kepada murid berusia 5 tahun dan murid berusia 20 tahun? Tentu tidak. Cara dan materi pelajaran berbeda, tapi tujuannya sama, membuat mereka mengerti. Persis seperti itu, seru Abu Nawas. Tuhan menurunkan ajaran yang sesuai dengan zaman dan kemampuan manusia saat itu. Dan ajaran terakhir, yang paling lengkap, adalah Islam. Sama seperti pelajaran terakhir yang menutup seluruh kurikulum. Setelah debat itu, suasana istana mulai sepi.
Para tamu sudah pulang, Raja Harun sedang asyik bermain catur dengan penasihatnya, dan Abu Nawas sedang duduk di taman sambil menyeruput teh manis. Tiba-tiba, Pendeta Nikolaus datang menghampiri. Wajahnya tak lagi setegang saat debat, malah terlihat penasaran. "Abu Nawas," katanya, "aku ingin memahami lebih dalam tentang apa yang kau jelaskan tadi. Dalam ajaranmu, Tuhan itu esa dan tidak beranak. Tapi, bagaimana manusia bisa dekat dengan Tuhan yang begitu agung?" Abu Nawas tersenyum, lalu menunjuk kolam di depan mereka. "Pendeta yang baik, lihatlah kolam ini. Airnya tenang, tapi kalau kau ingin melihat wajahmu di permukaan air, kau harus mendekat dan membersihkan dirimu dari lumpur." Nikolaus mengangguk pelan. "Maksudmu?" "Maksudku, Tuhan itu selalu dekat. Bukan kita yang menunggu Dia mendekat, tapi kita yang harus membersihkan hati dan mendekat kepadanya. Dalam Islam, itu dilakukan lewat ibadah, doa, dan amal baik." Nikolaus kemudian berkata, "Dalam ajaranku, manusia mewarisi dosa dari Adam. Bagaimana dalam ajaranmu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau begitu, izinkan aku bertanya. Kalau ayahmu berutang 1000 dinar, apakah kau ikut membayarnya?" "Tentu tidak, kecuali aku ikut berutang," jawab Nikolaus. "Persis. Dalam Islam, setiap manusia lahir dalam keadaan suci. Dosa hanya ditanggung oleh pelakunya. Adam memang salah, tapi dia bertobat, dan Tuhan Maha Pengampun. Kalau Tuhan sudah mengampuni Adam, kenapa kita masih harus memikul dosanya? Bukankah itu tidak adil?" Pendeta itu terdiam lama. Nikolaus bertanya lagi, "Kalau begitu, bagaimana caranya manusia diselamatkan?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Keselamatan dalam Islam adalah gabungan dari 3 hal: iman kepada Tuhan yang esa, amal saleh, dan rahmat Tuhan. Kita berusaha sebaik mungkin, tapi tetap mengandalkan kasih sayangnya. Sama seperti petani, dia harus menanam dan merawat, tapi tetap bergantung pada hujan dari langit." Nikolaus tertawa kecil. "Perumpamaanmu selalu membuatku paham, Abu Nawas." "Lalu," kata Nikolaus, "mengapa Islam menyebut Muhammad sebagai nabi terakhir?" Abu Nawas menghela napas pelan. "Pendeta yang terhormat, setiap kerajaan punya serangkaian utusan untuk mengirim kabar. Tapi setelah kabar terakhir yang sempurna disampaikan, apakah kau masih butuh utusan lain? Muhammad adalah nabi terakhir karena ajarannya sudah lengkap, berlaku untuk semua manusia sampai akhir zaman." Hari itu, Nikolaus tak langsung masuk Islam. Tapi ia pulang ke negerinya dengan membawa kitab terjemahan Al-Quran dan sebuah sandal baru yang ia hadiahkan untuk Abu Nawas. "Sandal ini agar kau tak lagi membawa sandal jelek ke ruang debat," katanya sambil tersenyum. Abu Nawas tertawa keras. "Terima kasih, pendeta. Tapi sandal jelek itu sudah berjasa membawamu lebih dekat kepada kebenaran." Raja yang mendengar percakapan itu hanya menggeleng sambil tersenyum. "Abu Nawas, kau memang aneh. Tapi aku bersyukur kau ada di pihakku." Waktu berlalu cepat. Baghdad terus berkembang, perdagangan ramai, dan istana penuh kabar dari segala penjuru. Suatu sore, seorang pedagang sutra dari Konstantinopel datang membawa kabar kepada Raja Harun al-Rashid. "Tuanku, banyak orang di Bizantium kini diam-diam belajar bahasa Arab dan membaca Al-Quran. Mereka menyebut ajaran itu jalan yang lurus, dan semuanya dimulai dari seorang lelaki dengan sandal jelek yang pernah datang bertahun lalu." Raja langsung menoleh ke Abu Nawas yang sedang sibuk mengupas kurma. "Kau dengar itu?" Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata, "Tuanku, pedang bisa menaklukkan tubuh,
tapi akal dan hati hanya bisa ditaklukkan oleh kebenaran. Tak lama setelah itu, datang surat tertutup dari Nikolaus, sahabatku Abu Nawas. Aku kini telah memahami dan menerima Islam dalam hatiku. Aku tidak mengumumkannya, karena posisiku masih diperlukan untuk melindungi mereka yang belajar diam-diam. Aku mengajar mereka dengan perumpamaan-perumpamaan yang dulu kau ajarkan padaku. Semoga Allah merahmati langkah-langkahmu. Nikolaus. Abu Nawas membaca surat itu pelan-pelan, lalu tertawa kecil. Bahkan sandal jelekku akan bangga mendengar ini. Diam-diam, menyebar melalui jalur perdagangan. Di pasar-pasar Baghdad, Damaskus, bahkan Kairo, para pedagang mulai menceritakan kisah ini. Mereka menyebutnya kisah Abu Nawas sang penakluk tanpa menyentuh. Anak-anak mendengarnya di rumah, para ulama mengisyaratkan kisahnya di khutbah, dan para pendongeng menjadikannya bahan cerita yang membuat orang tertawa dan merenung sekaligus. Kalau kau berhasil menaklukkan hati banyak orang di Bizantium, mengapa tidak kau lakukan hal yang sama di negeri-negeri lain? Abu Nawas menjawab sambil memakan kurma, Tuanku, saya bukan pedagang rempah yang keliling menjual barang. Saya hanya membawa satu hal, perumpamaan. Kalau Tuhan menghendaki, perumpamaan itu akan berjalan sendiri menembus perbatasan. Suatu hari, seorang pemuda datang membawa sandal baru yang indah dan berkata, Guru, kenakan ini, jangan pakai sandal jelek itu lagi. Abu Nawas tertawa. Anak muda, sandal ini memang jelek, tapi ia telah menginjak lantai istana Baghdad dan Bizantium. Bahkan, ia pernah membuat pendeta dan kaisar terdiam. Kalau kau kira sandal ini cuma alas kaki, kau salah. Ia adalah saksi sejarah. Pemuda itu pun terdiam, lalu mencium sandal itu dengan hormat, sebuah simbol bahwa kejayaan tidak selalu datang dari hal yang terlihat megah. Bertahun-tahun kemudian, nama Abu Nawas dikenal di dua dunia. Di negeri Muslim ia dipuji sebagai ulama jenaka yang cerdik. Di negeri Kristen Ortodoks ia dikenang sebagai orang timur dengan lidah emas yang membuat semua orang tertawa sambil berpikir. Dan di setiap pasar, orang-orang masih menceritakan kembali kisahnya. Dialah orang yang menaklukkan hati tanpa menghunus pedang, mengajar tanpa menggurui, dan memenangkan perdebatan dengan sandal jelek. 12 tahun setelah perjalanannya yang pertama, Abu Nawas menerima undangan rahasia dari seorang saudagar Yunani Muslim yang baru saja datang ke Baghdad. Wahai Abu Nawas, katanya berbisik, Nikolaus sakit keras. Ia ingin bertemu denganmu sebelum ajal menjemput. Katanya, hanya kau yang dia percayai untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Raja Harun awalnya ragu mengizinkan, tapi Abu Nawas berkata, Tuanku, saya telah menanam benih di Bizantium. Mungkin ini saatnya melihat pohon itu berbuah. Kali ini Abu Nawas berangkat tanpa iring-iringan megah. Ia menyamar sebagai penyair pengembara, membawa gulungan kertas dan pena bulu. Di pelabuhan, ia hanya membawa satu karung kecil berisi pakaian, beberapa dirham, dan sandal jelek legendarisnya. Di kapal, para pelaut bertanya, Kenapa kau bawa sandal tua itu, wahai penyair? Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, Karena aku takut kalau aku buang, nanti sandal ini menuntutku di akhirat. Bilang, aku ikut berjihad bersamamu, tapi kau buang aku di tengah jalan. Setibanya di Konstantinopel, Abu Nawas dibawa ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Di dalamnya, Nikolaus terbaring lemah, wajahnya pucat tapi matanya bersinar. Abu Nawas, suaranya serak, Aku sudah bersyahadat bertahun-tahun lalu,
tapi hanya mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi kepada mereka yang mau mendengar. Sekarang, murid-muridku sudah banyak, dan mereka menyebarkan ajaran ini lebih luas lagi. Abu Nawas duduk di sampingnya. Wahai Nikolaos, engkau telah menjaga cahaya itu di tengah kegelapan. Semoga Allah merahmatimu. Nikolaos tersenyum lemah. Jika aku wafat, tolong sampaikan pada mereka di Baghdad bahwa aku adalah saudaramu dalam iman.